Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Tri Utami, SEMAK. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi pada pertemuan ke-8, ke-9, dan 10 mengenai konsep penanding. Semoga video yang Ibu sampaikan dapat disimak dan mampu memberikan pemahaman kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian mengenai mata kuliah pengantar akuntansi 1. Selamat menyaksikan videonya. Terima kasih. Mari kita lanjut untuk pembahasan materi, masih di tema yang sama, yaitu menganalisis transaksi. Sebelum kita bahas lebih lengkap, maka sini sekilas hal-hal yang akan diterangkan. Jika sebelumnya teman-teman sudah mempelajari bagaimana cara mengidentifikasikan bukti transaksi, lalu mencatat ke dalam jurnal umum, dan posting ke buku besar, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun neraca saldo, yang kemudian melakukan analisis dan interpretasi keuangan menggunakan analisis horizontal. Mari kita bahas neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Jadi neraca saldo digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada posting debit dan kredit dari jurnal ke dalam buku besar, di mana akuntansi dengan sistem jurnal berpasangan atau double entry mewajibkan adanya keseimbangan antara saldo debit dan saldo kredit. Sehingga neraca saldo lah yang digunakan untuk mengecek kesamaan dari kedua saldo tersebut. Nah, lalu bagaimana tahap penyiapan neraca saldo? Baik, perhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tulis nama perusahaan, kemudian diikuti dengan judul laporan neraca saldo dan tanggal penyiapan neraca saldo. Lalu yang kedua, silakan ditulis akun-akun dari buku besar dan masukkan saldo debit serta kredit di dalam kolom debit dan kredit yang ada pada neraca saldo yang sudah dibuat. Langkah yang ketiga, jumlahkan kolom debit dan kolom kredit pada neraca saldo. Kemudian yang keempat, periksa jumlah kolom debit dan kolom kredit apakah keduanya sudah seimbang. Berikut tampilannya. Pada tahap yang pertama, di mana Anda menuliskan nama perusahaan, kemudian diberikan keterangan neraca saldo yang belum disesuaikan, serta periode. Langkah yang kedua, menuliskan akun-akun yang disalin dari buku besar. Lalu langkah yang ketiga dan keempat, di sini Anda masukkan mana saldo yang masuk ke dalam debit dan saldo yang masuk ke dalam kredit, serta jumlahkan kedua saldo tersebut, yang dimana keduanya hasilnya harus sama. Dalam menyusun neraca saldo, terdapat beberapa kesalahan yang dapat mempengaruhi di mana saldo antara debit dan kredit tidak mengalami kesamaan. Nah, perhatikan, pertama, jika terdapat selisih sebesar 10, 100, atau 1000 di antara total debit dan kredit, nah seringkali berasal dari kesalahan penjumlahan. Silakan dihitung kembali. Lalu yang kedua, jika selisih dapat dibagi dua, nah kesalahan ini biasa terjadi karena debit diposting sebagai kredit atau sebaliknya. Yang ketiga, jika selisih dapat dibagi 9, telusuri kembali saldo akun ke buku besar untuk mengetahui kesalahan pemindahan saldo dari buku besar. Lalu, dua jenis kesalahan yang biasa ditemukan dikenal sebagai transposisi dan selip. Nah, transposisi terjadi saat urutan angka terbalik menjadi salah, seperti salah menulis, misal 542.000 ditulisnya 452.000 atau 524.000. Lanjut, jika kesalahan tidak habis dibagi 2 maupun 9, nah buku besar harus ditinjau kembali untuk menemukan jumlah buku besar yang sama dengan jumlah kesalahan yang belum dipindahkan ke neraca saldo. Jika kesalahan tidak ditemukan, nah ditinjau ulang lagi proses pencatatan jurnalnya untuk mengetahui kesalahan pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Lalu, jika kesalahan tidak ditemukan melalui langkah-langkah sebelumnya, maka proses akuntansi harus ditelusuri kembali, mulai dari langkah terakhir dan mundur sampai ayat dalam jurnal. Jadi dicek dari awal lagi, proses pencatatan jurnalnya, proses postingnya. Ada kalanya suatu kesalahan tidak menyebabkan neraca saldo tidak seimbang, contohnya saldo kredit, akun perlengkapan.
Nah, biasanya dipersiapkan jurnal koreksi. Jadi, misal nominalnya betul, namun akun yang digunakan kurang tepat atau salah. Misal membeli perlengkapan, namun ditulisnya membeli peralatan. Nah, contoh seperti itu. Maka ini perlu disiapkan jurnal koreksi. Berikutnya adalah mengenai analisis dan interpretasi keuangan. Dalam analisis horizontal, jumlah setiap pos laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan pos-pos yang sama dari laporan keuangan periode sebelumnya. Jadi kita membandingkan laporan keuangan periode saat ini dengan periode sebelumnya. Kita membuat persentase perhitungan dari masing-masing akun. Contoh pada laporan laba rugi terdapat 2 akun yaitu pendapatan dan beban. Beban-beban terdiri dari beraneka ragam. Maka dari masing-masing akun tersebut kita persentasekan apakah kondisinya mengalami kenaikan ataupun penurunan. Demikianlah video untuk penjelasan dari pertemuan ke-8 mengenai analisis transaksi. Silakan teman-teman simak dan semoga videonya bermanfaat dan dapat dengan mudah dipahami. Untuk video berikutnya adalah masuk ke pertemuan ke-9 yang akan kita bahas mengenai konsep penyesuaian. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.